Sekarang kan eranya demokrasi ya, kita semua memilih pemimpin lewat pemilu. Tapi, percaya atau enggak, masih ada loh sistem di mana kekuasaan itu diwariskan begitu saja, dari orang tua ke anak. Sistem yang kedengarannya kuno seperti monarki ini ternyata bukan cuma ada di buku sejarah, tapi masih nyata dan ikut membentuk politik dunia hari ini. Pertanyaannya sekarang, ini tuh cuma sisa-sisa masa lalu atau jangan-jangan ada kelebihannya yang kita nggak lihat? Terus, kenapa sih kita harus repot-repot ngomongin soal warisan kekuasaan di zaman serba demokratis ini? Well, jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Karena ternyata dampaknya, baik itu yang bagus maupun yang buruk, jauh lebih relevan dari yang kita bayangkan. Oke, jadi di pembahasan kali ini kita bakal bedah tuntas ya. Pertama, kita lihat dulu apa benar monarki itu konsep kuno. Lalu kita telusuri daya tariknya, tapi juga sisi bahayanya. Kita juga akan lihat gimana dinasti modern beraksi di panggung demokrasi, dan kira-kira gimana masa depan model kepemimpinan warisan ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kalau kita dengar kata monarki, yang kebayang apa sih? Raja, kastil, dongeng gitu kan? Tapi apa konsep ini beneran sekuno itu? Yuk kita lihat gimana tradisi lama ini berhadapan dengan kenyataan politik zaman sekarang. Gampangnya gini, monarki itu ya saat kekuasaan diwariskan turun-temurun di dalam satu keluarga. Kedengarannya emang nggak adil ya, tapi coba deh kita mundur ke zaman dulu. Belum ada internet, belum ada pemilu kayak sekarang. Nah, cara paling praktis buat mencegah perang saudara setiap kali seorang pemimpin wafat, ya dengan garis suksesi yang jelas. Jadi ini tuh semacam solusi untuk stabilitas di zaman itu. Nah, disinilah bedanya jadi penting banget. Monarki tradisional itu dapat kuasa ya karena garis keturunan, karena hukum. Tapi sepupu modernnya, si dinasti politik ini lebih pinter mainnya. Mereka pakai pemilu buat kelihatan sah, padahal kekuasaan aslinya itu dibangun lewat jaringan dan patronase. Jadi sama-sama soal warisan, tapi yang satu resmi, yang satunya lagi nyamar di dalam sistem demokrasi. Mungkin kedengarannya aneh ya, tapi percaya atau enggak, ada loh argumen kuat yang mendukung sistem warisan ini. Coba yuk kita netral dulu sebentar. Kita lihat kenapa ide ini bisa awet ribuan tahun. Apa sih daya tariknya? Oke, ada 4 argumen utamanya. 1. Stabilitas. Bayangin aja seorang raja itu kayak wasit di atas para politisi yang lagi saling sikut. 2. Visi jangka panjang. Karena nggak pusing mikirin pemilu 5 tahun lagi, seorang pemimpin bisa bikin rencana untuk puluhan tahun ke depan. 3. Ada yang namanya efek pendiri. Ada dorongan gitu buat bangun negara sebaik mungkin, demi nama baik keluarga kan? Dan yang terakhir, ternyata sistem ini bisa adaptasi loh, jadi sekedar simbol negara di tengah demokrasi. Dan ini ironi paling gila sekaligus contoh terbaik dari visi jangka panjang. Kutipan ini datang dari Raja Bhutan. Justru karena dia mikirin banget masa depan negaranya, dia sadar satu hal. Oke, saya mungkin pemimpin yang bagus, tapi bagaimana kalau anak saya nanti ternyata nggak becus? Dia rela melepaskan kekuasaan absolutnya demi stabilitas jangka panjang yang sesungguhnya. Sebuah langkah yang paradoks, tapi bijaksana banget. Tentu saja, setiap ada plus pasti ada minusnya. Sekarang kita balik koinnya. Mari kita lihat sisi gelap dari kekuasaan warisan ini, yang seringkali jauh lebih berbahaya. Ini nih masalah utamanya. Ada istilah yang namanya pembalikan nasib. Generasi pertama itu kan berjuang mati-matian, bangun semuanya dari nol. Tapi generasi kedua tinggal nerima aja, semua udah disiapin di piring emas. Nah, inilah yang menciptakan bahaya moral. Pas kamu nggak perlu berjuang buat dapetin sesuatu, semangat buat kerja keras dan jadi yang terbaik ya, hehehe, bisa hilang gitu aja. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, ada datanya. Lihat deh, studi dari India ini dampaknya nyata banget di lapangan. Daerah yang dipimpin oleh dinasti politik, ternyata warganya cenderung lebih miskin. Yang punya aset dasar kayak ponsel atau kulkas lebih sedikit, proyek pembangunan banyak yang mandek, dan pertumbuhan ekonominya lambat. Angka-angka ini tuh bukan cuma angka, ini cerita nyata kehidupan orang banyak. Coba deh lihat angka ini, minus 12 poin persentase. Ini bukan cuma statistik di atas kertas ya. Ini artinya ada kekayaan beneran yang hilang dari kantong warga desa. Cuma gara-gara pemimpin mereka lebih mengandalkan nama keluarga bukan hasil kerja. Inilah harga yang harus dibayar oleh rakyat. Dampaknya itu bukan cuma ke ekonomi, tapi langsung menusuk ke jantung demokrasi. Orang-orang paling jago, paling pintar, bisa kesingkir cuma karena nama belakangnya nggak tepat. Pintu untuk korupsi dan nepotisme jadi terbuka lebar-lebar. Ujung-ujungnya, dinasti politik itu nggak cuma bikin miskin harta, tapi juga miskin talenta kepemimpinan. Jadi, gimana caranya kerajaan tanpa mahkota ini jalan di zaman sekarang? Yuk kita intip gimana dinasti politik membungkus tradisi kuno dengan baju demokrasi. Ungkapan ini ngena banget. Patrimonialistik dibungkus dengan prosedural,
Artinya, kepentingan keluarga itu patrimonial disembunyikan rapi-rapi di balik prosedur demokrasi, kayak pemilu. Jadi pemilu itu fungsinya bisa bergeser, bukan lagi jadi ajang adu gagasan, tapi cuma jadi stempel untuk melanggengkan kekuasaan satu keluarga. Terus masalah mendasarnya di mana? Gini, sebuah republik itu kan dibangun untuk melayani kepentingan publik, kepentingan kita semua. Sedangkan dinasti pada intinya ada untuk melayani kepentingan satu keluarga. Ini tuh benturan langsung antara kepentingan umum melawan kepentingan pribadi. Sebuah kontradiksi yang nggak akan pernah bisa ketemu. Kalau risikonya segede ini, terus gimana dong solusinya? Apa kita bisa mengurangi dampak buruk dari kekuasaan warisan ini? Coba kita lihat beberapa cara yang udah pernah dicoba di berbagai negara. Setidaknya ada 2 jalur utama nih. Pertama, reformasi dari atas, kayak di Bhutan tadi. Pemimpinnya sendiri yang sadar dan memulai perubahan. Tapi ada juga jalur hukum dari bawah, contohnya di Costa Rica. Mereka bikin aturan tegas, keluarga dekat presiden dilarang mencalonkan diri. Ini adalah cara sistem untuk memaksa pintu kompetisi tetap terbuka buat siapa saja, bukan cuma buat yang punya nama besar. Nah, jadi kita balik lagi ke pertanyaan paling mendasar. Kekuasaan itu seharusnya didapat lewat prestasi, atau boleh-boleh saja diwariskan seperti harta? Jawaban setiap negara untuk pertanyaan ini bukan cuma soal politik loh, tapi ini yang akan menentukan nasib demokrasi mereka ke depannya.